Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi traits. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Mustafa Kamal dan saya sendiri Yayang Hafifah. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu trait. Trait adalah unit terkecil dalam suatu proses yang bisa dijadwalkan oleh sistem operasi. Trait merupakan sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Suatu proses yang multi-trait mengandung beberapa perbedaan alur kontrol dengan ruang alamat yang sama. Keuntungan dari multi-trait merupakan peningkatan respon dari user, pembagian sumber daya proses, ekonomis, dan kemampuan untuk mengambil keuntungan dari arsitektur multiprosesor. Trait terbagi dua. Yang pertama, single threading. Single threading merupakan sebuah lightweight proses atau proses sederhana yang mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali atau controller. Yang kedua merupakan multi-threading. Multi-threading merupakan proses dengan thread yang banyak dan mengerjakan lebih dari satu tugas dalam satu waktu. Adapun keuntungan atau benefit dari multi-threading yaitu yang pertama, responsif atau tanggap. Multi-threading mengizinkan program untuk berjalan terus walaupun pada bagian program tersebut diblok atau sedang dalam keadaan menjalankan operasi yang lama atau panjang. Sebagai contoh, multi-thread web browser dapat mengizinkan pengguna berinteraksi dengan suatu thread ketika suatu gambar sedang di-load oleh thread yang lain. Yang kedua, resource sharing atau pembagian sumber daya. Secara default, thread membagi memori dan sumber daya dari proses. Ketika thread berjalan pada data yang sama, thread tersebut bisa berbagi cache memori. Yang ketiga, ekonomi. Mengalokasikan memori dan sumber daya untuk membuat proses adalah sangat mahal. Alternatifnya, karena thread membagi sumber daya dari proses, ini lebih ekonomis untuk membuat threads. Yang keempat, scalability. Keuntungan dari multi-threading dapat ditingkatkan dengan arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat jalan secara paralel pada prosesor yang berbeda. Pada arsitektur prosesor tunggal, CPU biasanya berpindah-pindah antara setiap thread dengan cepat, sehingga terdapat ilusi paralelisme, tetapi pada kenyataannya hanya satu thread yang dapat berjalan di setiap waktu. Selanjutnya, multicore programming, yaitu adapun pada programming challenge, secara umum terdapat 5 tantangan dalam pemrograman multicore system. Yang pertama yaitu identifying task, merupakan pemeriksaan aplikasi untuk menemukan area yang dapat dibagi menjadi tugas-tugas yang terpisah dan bersamaan. Idealnya tugas tidak tergantung satu sama lain, dengan demikian dapat berjalan secara paralel pada nilai individu. Yang kedua, balance atau seimbang. Pemrogram memastikan tugas yang berjalan secara paralel dan juga memastikan pekerjaan tersebut nilainya sama. Yang ketiga, data splitting. Data yang diakses dan dimanipulasi oleh tugas harus dibagi untuk menjalankan inti yang terpisah. Yang keempat, data dependency. Data yang diakses oleh tugas harus diperiksa untuk ketergantungan antara dua atau lebih tugas. Ketika satu tugas bergantung pada data dari yang lain, pemrogram harus memastikan bahwa pelaksanaan tugas disinkronkan untuk mengakomodasi ketergantungan data. Yang kelima yaitu testing dan debugging. Ketika sebuah program berjalan secara paralel pada beberapa inti, banyak jalur eksekusi yang berbeda dimungkinkan. Pengujian dan debugging program bersamaan seperti itu secara inheren lebih sulit daripada menguji dan mendebug aplikasi single thread. Selanjutnya yaitu jenis paralelisme, terbagi dua, yaitu data paralelisme dan task paralelisme.
Data paralelisme berfokus pada pendistribusian subkumpulan data yang sama di beberapa inti komputasi dan melakukan operasi yang sama pada setiap inti. Yang kedua, tas paralelisme tidak melibatkan pendistribusian data tetapi tugas atau thread di beberapa inti komputasi. Setiap thread melakukan operasi unik. Thread yang berbeda mungkin beroperasi pada data yang sama. Oke, baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Kita masuk ke model-model multi-threading. Yang pertama ada model many to one. Dapat dilihat seperti pada gambar. Contoh modelnya. Model many to one ini memetakan banyak thread tingkat pengguna ke thread satu kernel. Nah, model ini memanajemen thread yang dilakukan oleh thread library di ruang pengguna. Keseluruhan proses akan memblokir jika thread membuat panggilan sistem pemblokiran. Selanjutnya ada model one to one. Contoh modelnya dapat dilihat seperti pada gambar. Nah, model one to one ini memetakan setiap thread pengguna ke thread kernel. Nah, satu-satunya kelemahan untuk model ini adalah bahwa membuat thread pengguna memerlukan pembuatan thread kernel yang sesuai. Karena overhead pembuatan, thread kernel dapat membebani kinerja aplikasi. Jadi sebagian besar implementasi model one to one, model ini membatasi thread yang didukung oleh sistem. Selanjutnya ada model many to many. Bentuk model ini dapat dilihat seperti pada gambar. Model many to many dapat memultiplex banyak thread tingkat pengguna menjadi jumlah thread kernel yang lebih kecil atau nilainya sama. Nah, jumlah thread kernel mungkin spesifik untuk aplikasi tertentu atau mesin tertentu, atau maksudnya aplikasi dapat dialokasikan lebih banyak thread kernel pada multiprosesor daripada satu prosesor. Selanjutnya kita masuk ke thread cancellation. Thread cancellation ini artinya pembatalan thread, yang dimana melibatkan penghentian thread sebelum selesai. Pembatalan thread target dapat terjadi dalam dua skenario yang berbeda. Nah, contohnya itu ada asynchronous cancellation, yang dimana satu thread segera menghentikan thread target. Yang kedua ada deferred cancellation, yang dimana thread target secara berkala memeriksa apakah harus dihentikan, memberikan kesempatan untuk menghentikan thread dirinya sendiri secara tertib. Nah, thread cancellation ini kesulitan dengan pembatalan terjadi dalam situasi di mana sumber daya telah dialokasikan ke thread yang dibatalkan, atau di mana thread dibatalkan sementara di tengah-tengah saat memperbarui data. Nah, selanjutnya ini ada OpenMP, yang dimana definisinya merupakan sekumpulan arahan kompilator serta API untuk program. Nah, yang ditulis dalam bahasa C, C++, atau Fortran. OMP menyediakan dukungan untuk pemrograman paralel di lingkungan memori bersama. OpenMP ini mengidentifikasi wilayah paralel sebagai blok kode yang dapat berjalan secara paralel. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.